yang berwajib berdasarkan hasil penyelidikan aparat keamanan, aksi-aksi kejahatan yang berupa perampokan, pembunuhan dan penculikan yang terjadi di Jawa Timur bukan tindak kejahatan kriminal biasa, tetapi sudah berbau politik yang didalangi serta dilakukan oleh sisa-sisa gerombolan G30S PKI untuk mengacaukan masyarakat, seperti yang terjadi di desa kali ini. Ancaman PKI sudah mulai dirasakan negeri ini. Beberapa orang berpendapat ancaman ini sangat serius. Namun beberapa pihak menilai bahwa ancaman PKI sudah tidak lagi populer karena komunisme secara pemikiran sudah banyak ditinggalkan oleh banyak negara. Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu sempat yakin komunisme sudah benar-benar hilang di Indonesia. Ria Mizat mengaku mulai khawatir paham komunisme kembali muncul dan berkembang di negeri ini. Ria Mizat mengungkapkan dirinya tidak ingin paham komunis menyebabkan keributan di Indonesia, apalagi dibiarkan. Apabila dibiarkan, kekacauan akan semakin besar dan pertumpahan darah kembali terjadi. Bukan, kita lihat ya, kita nggak usah macam-macam gitu ya. Coba lihat dia ada pakai baju kaos, pawai-pawai, kemudian bubarkan teritorial, kemudian ke nginjak-nginjak patung pahlawan revolusi, kemudian itu kan kelihatan menunjukkan diri, harusnya nggak boleh. Hal senada disebutkan oleh Kiflan Zain, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain, yang menyebut Partai Komunis Indonesia atau PKI sudah bangkit lagi dan telah memiliki pengurus. Kiflan mengaku hanya bermaksud mengingatkan semua pihak, termasuk pemerintahan Jokowi JK. Ingat itu kantor CCPKI yang ada di samping Hotel Akasia dalam Matraman sudah mulai direnovasi. Seolah dikatakan untuk suatu PT perusahaan, itu mereka akan bangkit. Disitulah CCPKI di depan PBNU. Itu indikasi. Kalau mereka sudah bangun, itu kantor CCPKI sekarang udah nama PT saya lihat. Tadi tidak ada milik PT. Karpa. PT Karpa. Ya, di situ sudah dibuat. Tadi ini nggak ada itu PT. Itu akan dibangun, bersihkan dan siap mereka untuk deklarasi. Dan mereka rancangan paling maksimal mereka 2017. Kiflan Zain menuturkan sejumlah bukti menunjukkan kemunculan pengikut paham komunis yang mulai eksis di Indonesia. Misalnya, kata dia, simbol-simbol dan bendera PKI di sejumlah daerah, gambar-gambar tokoh komunis. Mereka juga sudah menerbitkan ribuan majalah dibagi-bagikan ke masyarakat. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menilai Partai Komunis Indonesia atau PKI tak bakal bangkit kembali karena merupakan ideologi yang gagal diterapkan di negara manapun. Salah satu contohnya Uni Soviet yang sudah terpecah belah karena tidak bisa mempertahankan ideologi komunis. Paham komunis ini sudah ada lagi. Ada partainya tapi pahamnya sudah beda, sudah demokratis tentu dalam tingkat tertentu. Jadi apalagi kita, saya tidak yakin bahwa paham itu ada, bahwa mungkin mereka buat isu saja atau semacam ingin diperhatikan, mungkin ada. Tapi saya tidak percaya kondisi hari ini masih ada paham komunis yang. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Boy Rafli Amar, mengimbau kepada semua pihak untuk melapor ke polisi jika memang menemukan adanya gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dia berharap masyarakat tidak main hakim sendiri terkait informasi gerakan PKI tersebut. Lalu, bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Forum Umat Islam atau FUI memandang bahwa Partai Komunis Indonesia dalam hal pengkhianatan terhadap NKRI telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan pembunuhan kepada para alim ulama, para aktivis Islam seperti PII, Banser, dan NU di Jawa Timur.
Selain itu juga melakukan tindakan provokasi terhadap Presiden Soekarno agar membubarkan organisasi Islam seperti Masyumi. Sedangkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yunahar Ilyas menyatakan, Muhammadiyah menolak ideologi komunisme kembali lahir di Indonesia. Umat ini harus kembali bangkit melawan kezaliman. Bagaimana umat ini bergerak dan melawan setiap upaya untuk bangkitnya ideologi komunisme di tanah air.